Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasran dan lawan bini istri saya Om Cucu. Nama cucunya Muhammad Rifki Padilla, penyakitnya hemofilia. Kami tinggal dari Binjai Perua. Lahir kan mulai keluar dalam parut tuh, nah sampai sekarang ini kita aja merawatnya. Bapaknya meninggal sebelum lahir 10 hari meninggal abahnya, lalu lahir. Dia tidak tahu, abah bapak tidak tahu. Mulai tahun mau pilih tahun 2013. 3 tahun kira-kira umurnya hingga ketahuan. Kami pendarahan aja kan dibawa ke rumah sakit Brabair, ada obatnya, lalu kami bawa Banjar. Situ ketahuannya oleh dokter anak tuh, nah. Dokter Ulan ya. Ulan ya, di Banjar, Musket Ulen. Dokter sini kan di sarannya kan mana ulah kan BPJS itu sempian mahal bayarnya nih bayar sunat, lalu kita turut ya karena kita nambah obat 2019 ke 20 main nang di kayak mau urus tuh nang gratis tuh bayar bang pembaka aku mau urusakan tuh nah. Dalam sebulan nih ya kadang-kadang tuh ada yang 2 kali rutinnya kan, tapi kalau ada keluhan tuh bisa 3 kali, 4 kali bisa sebulan. Keluhannya misalnya kan sakit di puri-puri, ya memang kalau pendarahan tuh di gusi bisa kalau pendarahan keluhannya. Seandainya mau dinam bebakas si cukup jarum nih roncam tangannya nah kan bebakas kan. Mulai 2013 pikirnya masuk ke Mkos sampai sekarang. Kada pernah bang. Pernah? Kami kada menakuni juga nang masalah nang itu, artinya kami ini syukur benar udah pemerintah yang mana ya kan mulai dahulu kan sampai sekarang ini kami bersyukur tuh artinya keuntungan tuh kami kalau mau obati di cucu nih kisah dia ada kalau mau obati kami lagi dahulu kami memang mau obati tapi habis juga kan kalau wasan ini habis juga gunung toh biasanya pendegang aja kada kawali kosong bagus saja mana yang kami masuk melihat Rifki langsung aja obati. Langsung di ubetinya Pak. Artinya kan termasuk nang di buahnya juga, nang dirawat buahnya juga, nang orangnya. Ada bang, mau dilancar aja tuh nah. Kalau diperlambatnya ada juga. Karena kan obat nang hemofilia kan sama obatnya. Ada yang mahal, yang udah ada juga. Nah, kayak itu kan obatnya. Bupati kan beban aparat tuh. Kami banyak artinya terima kasih. Artinya ada pengobatan gratis kami ini nah. Membantu kami nggak masalah artinya mau bayar memang sanggup membayar itu nah mau beti artinya terima kasih benar sama Bupati nang ini. Kami berharap tuh artinya mudah-mudahan lanjut saja sampai sekarang kan itu aja. Bahan Bupatinya sehat juga kan, mungkin Bapak Bupati diberikan kesehatan kan dan lancar.
Hari Hemofilia Dunia diperingati setiap tanggal 17 April setiap tahunnya. Peringatan ini digagas oleh Federasi Hemofilia Dunia atau World Federation Hemophilia atau WFH, di mana peringatan ini dicanangkan oleh WFH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyakit ini. Kenapa tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Hemofilia Dunia? Yaitu sebagai bentuk apresiasi dan untuk mengenang pendiri WFH yaitu Frank Schnabel yang lahir pada tanggal 17 April. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyakit hemofilia ini, bagaimana pengobatannya serta penanganannya, mari kita simak penjelasan dari pakarnya. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Ahmad Farurozi, spesialis anak, dokter anak di RSUD Haji Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan darah, di mana hemofilia A adalah kekurangan faktor pembekuan 8, hemofilia B kekurangan faktor pembekuan 9, dan hemofilia C kekurangan faktor pembekuan 11. Hemofilia A merupakan hemofilia yang paling banyak di antara jenis hemofilia yang lain, menduduki sekitar 85-90% dari jenis hemofilia. Hemofilia sendiri terbagi menjadi 3 derajatnya, yaitu ringan, sedang, berat. Kalau kekurangannya sampai di atas 5% sampai 40%-an lebih, maka derajatnya ringan. Tapi kalau kekurangan faktor pembekuannya 1-5%, derajatnya sedang. Jika kekurangan faktor pembekuannya hanya kurang dari 1%, maka derajatnya menjadi berat. Hemofilia A ini dan hemofilia B juga hemofilia C ini diwariskan secara genetik atau keturunan, di mana diturunkannya melalui kromosom seks. Kromosom seks manusia ada X dan ada Y, di mana wanita kromosomnya XX, lelaki kromosomnya XY, dan di salah satu X bisa ada genetik hemofilia ini yang diturunkan secara resesif. Artinya kalau gen resesif ini masuk ke kromosom X-nya si anak, maka si anak bisa muncul hemofilia langsung jika dia laki-laki. Tapi kalau perempuan, maka butuh kedua kromosom X-nya terserang genetika hemofilia ini. Seberapa banyak angka kejadian hemofilia? Jadi dari setiap kelahiran 5.000 sampai 10.000 kelahiran, itu terjadi 1 kelahiran dengan hemofilia A. Lalu dari setiap 30.000 sampai 50.000 kelahiran, ada 1 anak yang lahir dengan hemofilia B. Jadi hemofilia A ini memang lebih sering, karena setiap 5.000 sampai 10.000 kelahiran ada 1 anak dengan hemofilia A, dan dia menduduki 85 sampai 90% dari total hemofilia yang ada di dunia. Bagaimana penanganan dan pencegahan di rumah untuk anak-anak atau pasien dengan hemofilia? Jadi pada pasien dengan hemofilia, karena kekurangan faktor pembekuan darah, gampang sekali terjadi perdarahan jika ada trauma. Trauma itu contoh benturan. Kalau tangannya terbentur, gampang memar. Kalau tangannya teriris, gampang berdarah dan sulit berhenti perdarahannya. Sehingga langkah utamanya adalah mencegah terjadinya perdarahan, mencegah terjadinya trauma. Jangan sampai terbentur, jangan sampai jatuh, aktivitas fisik pun tidak boleh yang berat-berat. Semakin aktivitas fisik berat terjadi, maka bisa terjadi trauma atau benturan yang lebih sering. Dan angka luka juga jadi lebih sering. Itu adalah langkah utama yang harus Anda lakukan di rumah. Nah lalu pertanyaannya adalah, apakah hemofilia bisa disembuhkan? Jawabannya adalah tidak. Jika itu Anda rasa ada obat yang ketika diminum atau disuntikan membuat hemofilianya hilang sama sekali. Hemofilia hanya bisa dilakukan penanganan dengan menyuntikkan faktor pembekuan darah yang kurang. Seandainya tadi kekurangan faktor pembekuan 8, maka disuntikan faktor pembekuan 8 ketika muncul ada gejala perdarahan ataupun sesuai dengan indikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis yang merawat Anda. Sehingga jangan ragu-ragu untuk segera memeriksakan diri Anda ketika Anda adalah pasien dengan hemofilia, untuk segera menerima penanganan yang tepat. Lalu langkah berikutnya untuk mencegah penyakit ini bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa jika kita melakukan konseling premarital. Sebelum Anda menikah, Anda melakukan konseling kesehatan dulu dan Anda mengetahui bagaimana genetika dari pasangan Anda dan genetika dari diri Anda. Apakah Anda membawa gen hemofilia ini atau tidak?